Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan apa itu fungsi dan bagaimana penyerapannya dan penanganan error pada Python. Kita masuk ke ujian pertama. Apa itu fungsi? Fungsi adalah sebuah blok kode yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan bisa digunakan berulang kali. Dengan fungsi, program jadi lebih terstruktur, lebih mudah dikelola, dan tidak perlu menulis kode yang sama berkali-kali. Jenis-jenis dari fungsi. Yang pertama itu ada bentuk dasar dari fungsi. Dia dibuat dengan def dan dipakai untuk menghindari pengulangan def. Lalu fungsi dengan parameter menerima input dari luar untuk diproses. Default parameter. Default parameter ini ia merupakan parameter yang mempunyai nilai bawaan jika tidak diberi input. Lalu ada return, mana bisa return fungsinya adalah untuk mengembalikan nilai agar bisa dipakai lagi, tidak hanya ditampilkan. Lalu yang kelima ada lambda, fungsi singkat yang berbentuk satu baris dan biasa dipakai untuk operasi cepat. Yang keenam ada ARGS. Di sini ia fungsinya atau kegunaannya digunakan untuk menampung banyak argumen tanpa batas dan biasanya berbentuk dalam tuple. Yang ketujuh ada QHRGS yang digunakan untuk menampung banyak argumen nama dan berbentuk decimal. Baik, kita masuk pada contoh dari jenis fungsi. Yang pertama ada bentuk dasar dari fungsi. Ini menggunakan def dan kita menggunakan kata sapa untuk memanggil inputan kalau semua. Lalu yang kedua ada jenis fungsi dengan parameter. Yang ketiga jenis fungsi dengan return. Yang keempat jenis fungsi dengan default parameter. Yang kelima jenis fungsi dengan lambda. Keenam jenis fungsi dengan ARGS. Yang ketujuh ada jenis fungsi dengan KWARGS. Pada yang pertama, dia akan menandakan output halo semuanya. Ini adalah bentuk dasar dari fungsi. Lalu kita masuk dengan fungsi dengan parameter. Parameter ini ia harus memiliki nilai input. Misalnya inputannya di sini kan kita menggunakan definition angka, maka inputannya atau tambah antara 3 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 8. Lalu jenis fungsi dengan menggunakan return. Return ini digunakan untuk mengembalikan hasil. Misalnya definition luas persegi S, return S dikali F. Nah, jadi kita print luas persegi adalah 4. Nah, 4 ini akan dimasukkan kembalikan ke nilai S dan S dikali S ini. Karena hasilnya adalah 16. Lalu selanjutnya ada fungsi dengan default parameter. Default parameter ini apabila ia tidak dimasukkan input, maka ia sudah memiliki nilai inputnya sendiri, input otomatisnya. Misalnya seperti kita menggunakan definisi berbentuk salam. Jadi salam di sini kita tidak memasukkan nilai inputannya. Nah, yang di sini digunakan salam hari. Nah, hasilnya adalah yang ini tidak dimasukkan input dan ini dimasukkan input. Lalu ada fungsi dengan lambda atau anonim. Jadi lambda ini kita menggunakan lambda ini dia tidak menggunakan bentuk fungsi seperti sebelumnya yang menggunakan definition. Nah, jadi sebenarnya ini untuk mencari hasil perkalian menggunakan kata kali sama dengan lambda x d, x dikali d. Dan bentuk lambda ini dia singkat dan berbentuk satu baris saja.
hanya satu baris, yang mana ini digunakan agar mempercepat suatu proses. Nanti hasilnya adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu fungsi dengan menggunakan ARGS. Jadi kita akan menjumlahkan angka. Di sini ingat kode dari ARGS itu menggunakan bintang, 1 bintang sebelum integral. Jadi kita jumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Lalu kita menggunakan KWARGS. Nah, KWARGS ini bernama seperti ARGS, namun dia memiliki 2 bintang, yang mana berarti ia dapat membaca lebih dari 1 titik. Biasanya ia digunakan untuk menuliskan dalam bentuk dictionary. Seperti ini. Kita misalnya ingin menulis profil. Nah, profil itu seperti profil kita pasti ada nama, umur, dan misalnya kita menggunakan kelas. Ini akan bisa seperti ini. Selanjutnya, penanganan pada error. Apa itu error? Error atau exception adalah kejadian yang muncul ketika program tidak dapat menjalankan instruksi secara normal. Contoh-contoh pada error pada Python pada umumnya biasanya berbentuk zero division atau pembagian dengan nol, value error atau data tidak sesuai dengan range, file not found error, file tidak ditemukan, dan type error, karena operasinya tidak sesuai dengan type data, karena jika datanya tidak sesuai. Kenapa kita perlu menangani error? Penanganan error ini bertujuan untuk mencegah program berhenti secara tiba-tiba, memberikan pesan kesalahan yang jelas, membuat program lebih aman dan stabil, dan mengendalikan alur ketika terjadi kesalahan. Nah, penanganan error ini bisa menggunakan bentuk try, dimana try ini digunakan sebagai tempat untuk menaruh kode yang berpotensi menimbulkan error. Lalu diikuti dengan except, biasanya ia digunakan untuk menangkap dan menangani error agar program tidak berhenti berjalan. Lalu else dijalankan hanya jika tidak terjadi error di dalam try. Dan finally ini selalu dijalankan baik ada error maupun tidak ada error. Biasanya digunakan untuk menutup file, koneksi, dan lain-lain. Kita masuk kepada contoh bagaimana cara menangani error pada Python. Yang pertama dengan menggunakan try dan except. Cara kerjanya nanti adalah Python yang dimana try ini adalah sebagai tempat dimasukkannya kode yang berpotensi terjadi error, dan Python akan menjalankan kode pada try tersebut. Nah, apabila ada error, Python akan langsung pindah ke bagian except dan program akan tetap berjalan dan akan langsung memproses bagian yang errornya tanpa berhenti secara tiba-tiba atau nge-crash. Contohnya seperti misalnya kita diminta untuk memasukkan angka. Ini kalau misalkan dia tidak error, maka hasilnya 8. Kan kita diminta memasukkan angka 4 dikali 2, 4 dikali 2 sama dengan 8. Kalau misalkan kita memasukkan yang selain angka, misalnya kita memasukkan huruf A, maka ia akan mengalami error dan akan ditangani dengan
memasukkan terjadi error, pastikan input berupa akan hasil outputnya adalah ini. Yang kedua, dengan cara menangani error tertentu. Jenis error ini akan lebih mudah ditangani dengan cara melakukan penanganan secara spesifik. Misalnya contoh errornya adalah value error. Contohnya misalnya ini contoh untuk value error. Value error ini terjadi apabila yang kita masukkan ini bukan atau tidak sesuai dengan tipe data yang diminta. Misalnya di sini kita meminta tipe data integer berupa angka. Nah, kalau misalkan kita masukkan dia berbentuk, misalnya kalau misalkan dia tidak error seperti ini, hasilnya adalah 1. Nah, kalau misalkan dia error, misalnya kita memasukkan huruf C, maka dia akan menghasilkan error. Input harus berupa angka. Nah, yang kedua ada zero division error. Nah, ini terjadi ketika kita membagi dengan nilai 0. Kalau misalkan kita tidak membaginya dengan 0, maka hasilnya adalah tidak ada. Nah, tidak ada yang terjadi karena dia tidak karena penanganan error ini tidak memasukkan inputan apabila dia tidak memasukkan error. Ini hanya terjadi ketika atau memiliki angka 0. Ini adalah error, tidak boleh membagi dengan. Selanjutnya kita bisa menangani banyak jenis error yang berbentuk seperti value error dan juga zero division yang tadi digabungkan. Misalnya kita masukkan angkanya yang adalah 2. Nah, di sini 10 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 5. Di sini tidak terjadi error. Jika bentuknya adalah error, misalnya kita masukkan nilai 0, maka akan terjadi penanganan error pada zero division error. Nah, jika dia berbentuk selain angka, misalnya kita buat jadi tipe string, dia akan menghasilkan error harus angka, itu tipe error value error. Selanjutnya, dengan cara menjalankan kode ketika tidak ada error menggunakan else. Nah, pada penggunaan else ini, dia tidak akan memunculkan error, namun dia akan memasukkan inputan dari else. Kalau inputannya benar atau tipenya benar, maka ia akan memasukkan input benar sesuai dengan inputan dari else. Kalau kita masukkan tipenya itu disuruh kita masukkan dulu seperti yang tadi, maka ia akan mengatakan print input salah. Selanjutnya kita akan menangani error pada tipe file not found error atau tipe data yang tidak ditemukan dengan menggunakan binary. Jadi di sini kita masukkan kode filenya adalah file dengan open data.
Di sini kita akan mencari data dari ini. Nah, apabila filenya tidak ditemukan, maka print file tidak ditemukan dan print dan terakhir print program selesai dijalankan. Seperti itu. Karena di sini kan Python tidak menemukan tipe data yang Python tidak menemukan file yang disebutkan di sini. Python tidak menemukannya di dalam komputer. Selanjutnya di sini ada gabungan dari fungsi dengan penanganan error. Bisa masuk saya langsung misalnya pada contoh yang pertama itu fungsi dasar dengan penanganan error yang berupa zero diffusion error. Apabila kita masukkan inputannya 10 dibagi 2, maka hasilnya itu tidak akan error, dan jika ingin melihat hasil yang errornya atau penanganan errornya adalah 5 dibagi 0. Ini tidak errornya, jadi yang ada penanganan errornya. Yang kedua, fungsi dengan parameter plus error handling. Di sini kita menggunakan definition tambah A ditambah B. Jadi jika 3 ditambah 4 yang bentuk integer, maka hasilnya adalah 7. Apabila dia ada salah satu atau dua-duanya bentuk string, maka dia akan mengalami type error dan akan mengalami penanganan error berupa error pastikan pada parameter bertipe angka. Yang ketiga, fungsi dengan default parameter. Nah, ketika kita memasukkan grid, karena kan default parameter ini dia sudah memiliki parameter inputan tanpa harus memasukkan inputnya, sudah memiliki input otomatis. Jadi ini yang tidak dimasukkan dan ini yang dimasukkan inputan. Lalu yang keempat ada fungsi dengan return. Nah, return ini fungsi dengan return ini seperti kita menggunakan untuk mencari nilai dari akar x. Yang mana misalnya kita mencari akar dari 25. Nah, ini tidak terjadi error karena akar 25 ini nilainya adalah 5. Nah, di sini ia akan terjadi value error karena tidak bisa menghitung akar bilangan karena contoh yang inputan yang kita masukkan adalah akar dari min 9. Maka ia akan menghasilkan error tidak bisa menghitung akar bilangan negatif. Lalu yang kelima ada fungsi lambda. Nah, fungsi lambda ini kita akan mencari hasil dari perkalian. Yang pertama, ini yang tidak ada errornya adalah 5 dikali 4, dan yang ada errornya 5 dikali 4 adalah 20, dan 5 dikali A ini errornya tertangani dengan cara ini dikalikan sebanyak 5 kali, yang mana A-nya hasilnya adalah A, jumlahnya adalah 5. Lalu yang terakhir, fungsi dengan ARGS dengan KWARGS dan penanganan errornya. Perlu diingat ARGS ini berbentuk syarat dari ARGS ini penulisannya adalah dengan 1 bintang, yang mana dia berarti hanya dapat membaca seluruh data yang berbentuk integer. Dan kalau KWARGS ini ia hanya dapat membaca banyak tipe data berbasis bentuk string. Sini kita menghitung total dari 1 tambah 2 tambah 3 dan ditambah 5. Jadi hasilnya 1 tambah 2 3 ditambah
6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Lalu yang kedua, karena ini ada banyak juga datanya, namun kan kita di sini menggunakan ARGS, maka akan terjadi error dan penanganan error semua nilai di ARGS harus bertipe angka. Kita masuk pada studi kasus yang mana di sini akan menggabungkan antara fungsi dan juga penanganan error. Kita akan menggunakan sistem hitung nilai mahasiswa untuk menghitung nilai akhir dari mahasiswanya. Yang mana di dalam dalam sistem hitungnya ini ada tugas, UTS, UAS yang akan dimasukkan sebagai input. Nah, kita masuk pada contoh studi kasus yang mana pada bagian pertama itu berbentuk fungsi dasarnya yang menampilkan judul, dan yang kedua fungsi perhitungan nilai dengan menggunakan parameter, tipe parameter, dan return. Lalu di dalam fungsi perhitungan nilai ini juga terdapat ARGS yang mana isinya adalah bonus nilai tambahan. Lalu ada bentuk KWARGS untuk menuliskan info mahasiswa. Lalu ada lambda untuk konversi nilai ke huruf, dan program utama dengan penanganan errornya apabila terjadi error. Kalau kita jalankan, misalnya hasilnya akan seperti ini. Misalnya kita masukkan nama mahasiswanya adalah di kelas 12, nilai tugasnya adalah 79, nilai UTS-nya 50, nilai UAS-nya 60. Jadi hasilnya ada, karena di sini ada bonus nilai yang menggunakan ARGS, misalnya bonus nilainya adalah 10. Jadi hasilnya adalah nilai akhir dia 72,7, dan itu nilai hurufnya atau itu 72,7 ini berada di B karena nilai lebih besar sama dengan 70. Jika dia berbentuk error, misalnya namanya karena jadi kita memasukkan bonus nilainya selain dari tipe angka, makanya terjadi penanganan error yang bentuk input nilai harus berupa angka. Cukup sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.